kanan kiri. Ini bisa di random, bisa diacak ya. Yang penting jangan terlalu panas saja. Bisa coba ya. Nah, ini bolong nih langsung ya. Kalau bolong ini udah lepas. Ini kadang teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel teman-teman. Ya teman-teman, ini masih pagi ya, agak mendung cuaca di rumah nih. Hari ini saya mau sharing buat teman-teman semua pencinta Tirah Channel ya. Nah ini saya bikin catatan teman-teman. Ini kali ini saya mau bahas tentang ampli mini tapi spesial untuk TDA 7388 ya. Jadi ini sengaja saya bikin catatan, ini buat ilmu pengetahuan buat teman-teman yang hobi. Terutama ini yang rakitan TDA 7388. Kenapa pakai ini? Karena Tirah Channel beberapa kali menyajikan di video dan ini cukup menarik ya. Pertama, harganya murah ya. Ini sepertinya contoh, ini harganya murah, ngerakinya gampang, tapi suaranya tidak mengecewakan. Nah, untuk diketahui teman-teman ya, ini kan aslinya PCB-nya kan ada tertulis ya. Ini ya, ada tertulis catatan ya. Ini spesial untuk 7388. Jadi 788 basic yang kalau kita beli ini IC yang ini. Nah, setelah kita pelajari, ini kan total pin atau total kakinya kan 25 kaki ya. Aslinya ini ya cuman 4 channel kali power output speaker itu 41, berarti 164 gitu ya. Nah, ketika kita penasaran ini bisa nggak sih dinaikkan gitu ya. Nah, kita cari datasheet atau cari informasi yang berhubungan dengan ampli mini ini. Ternyata ada teman-teman. Jadi dari 7388 ini kita nggak bisa berhenti sini aja. Kalau kita pengen bereksperimen atau pengen membuat kreativitas yang berbeda. Nah, contoh kasus ini teman-teman ya. Ini saya punya IC contoh nih. Ini ada contoh IC, 3 IC nih. Ini IC-nya kakinya sama, model persis, beda pabrik dan beda fungsinya. Ini salah satu contoh ya. Ini ada IC yang bawaan 73888, ini ada 7386. Ada IC 7 TDA juga semua. Ini semua TDA. Ada 7560 ya. Terus yang ini yang unik ini bukan keluaran TDA, teman-teman. Ini keluar dari pabrik Pioneer. Ini karena saya penasaran, bisa nggak sih IC ini dipasang atau dipakai untuk pengganti. Ini keluarannya Pioneer ya. Pioneer kan waktu zaman dulu sudah ada namanya audio Pioneer ya. Zaman Sony, Pioneer, terus Aiwa ya. Itu kelas-kelas zaman dulu lah. Tapi ternyata ini di luar negeri masih dipakai untuk audio. Nah, kenapa saya beli ini? Karena ini pertama kakinya, pinnya 25 kaki sama dengan TDA yang biasa di 7388. Yang membedakan adalah tipe. Ini karena bukan keluaran dari ST atau SI itu, tapi ini MOSFET ya, MOSFET. Kemudian ini kalau kebetulan saya beli, kalau ini dapat yang made in Jepang. Bener nggak sih Jepang gitu kan? Ternyata mungkin bener ya, karena di online atau di yang jualan komponen di Indonesia kayak ada tapi mahal, harganya mahal. Ini saya beli cuma 38 ya, beda-beda 10.000 lah dengan IC yang normal ya. Kalau normal kan 7388 kan sekitar 20 sampai 25. Yang bagus, yang murah juga ada. Tapi saya beli 38 ya, beda-beda 10.000. Tapi penasaran, kita pengen coba. Nah, untuk ini saya pengen berbagi informasi teman-teman. Ini di tulisan saya yang warna hijau ini ya. Ini saya bilang PCB ini PCB sakti ya. Karena satu PCB bisa ini ya. Ini PCB-nya PCB sakti. Waktu beli kan kelontongan PCB aja, 10.000 ya, kosong tuh. Belum diisi oleh komponen. Nah, komponennya kira-kira 14 item komponennya. Kalau saya hitung 14 biji ya. Nah, ini kenapa sakti? Karena ini dengan satu PCB bisa dipakai untuk beberapa replacement atau diganti ya. Ini contoh ya.
PCB Sakti TDA 7388 itu 4 channel ya. Nah, di sini saya jabarkan teman-teman. Jadi basic dari yang dijual di pasaran atau di online itu umumnya TDA 7388. Itu kalau pengen ngakalin atau pengen mendapatkan suara yang berbeda, ini kan suara udah bagus ya, 4 kali 41 atau ketemu 4 channel atau sama dengan totalnya 160 watt ya. Nah, ini selama ada IC pengganti yang jumlah kakinya sama dan karakternya sama, bisa kita ganti teman. Jadi ini yang sebelah kanan, ini ada tipe, ini dari keluaran Toshiba, tipenya TB2929HQ ya. Nah, ini kenapa saya sajikan di sini, karena ini ternyata lebih besar wattnya ketimbang 7388. 88 cuma dapat 41. Kalau TB ini 4 kali 45. Ya, lebih besar, 4 watt kali 4. Tapi karena keluaran pabriknya beda, pasti ada karakter yang berbeda. Tapi bisa dipakai, bisa. Kemudian masih satu kandung dengan TDA, yaitu 7386. Kenapa 86? 88 kok turun? Nah, karena pabrik ngeluarin yang 86 ini ternyata wattnya lebih besar. Jadi kalau lihat di datasheet itu 4 kali 49, lebih besar ketimbang yang TB ya. 73886 itu 4 kali 49, 4 channel. Ini semua 4 channel teman-teman. Kemudian ada lagi, ini di pasaran kalau di Shopee atau di Tokopedia, di All Shop Indonesia udah banyak. Harganya sekitar berapa ya? 35-an juga kalau salah IC-nya. Lebih mahal ya, karena beda watt ya. Nah, ini tipenya generasi setelah 73 ya. Ada 7850. Datasnya 4 kali 50 watt. Nah, ada lagi generasi di atasnya 73, yaitu ini bolak-balik tapi beda karakter. Ini TDA 75860. Ini yang rakitan di Shopee udah ada yang jual. Yang ini banyak jual rakitan baru ini, karena saya baru bulan ini baru ada. Tadinya nggak ada, susah. Karena udah ada, kemarin saya sempat coba juga, suara lebih bagus. Bedanya apa? Bedanya dengan 7388 itu lebih besar lagi, 4 kali 51. Jadi kalau di compare dengan yang ini, yang di atasnya cuma beda satu-satu ya. Tapi inilah adalah pabrik seperti itu. Kemudian yang terakhir ini tadi yang saya sebutkan, ini keluaran dari Pioneer teman-teman. Ini saya pikir keluaran TDA, tapi ternyata bukan. Ini keluaran Pioneer, dan saya waktu beli dikirimnya, saya gambling ya. Gambling tuh coba-coba, dan dikirimnya ternyata barangnya X Jepang ya. Pioneer Jepang, tipenya mirip TDA yang kelas 5 2030 ya, tapi bukan ini. Kalau itu TDA 2030. Kalau ini bukan TDA tapi PA ya. PA itu dari Pioneer. Tipenya PA 2030A. A itu ada dia ada 2 karakter ya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal, bentuk IC dari pabrik. Tapi karena saya pengen mencocokkan atau menyamakan dengan TDA 7388, saya cari yang persis. Tipenya ini ternyata dia powernya paling tinggi di antara yang saya sajikan di meja ya. Dan mungkin ada beberapa tipe IC lain yang bisa untuk compare atau bisa untuk replace atau mengganti IC yang ada. Nah, ini saya akhirnya tertarik yang ini, karena ini kenapa? Ini paling besar ya. Jadi dari kumpulan IC yang ada 5 macam ini, 6 macam dengan TDA 7388, ini saya tertarik kenapa? Power outputnya lebih besar, 4 kali 60 watt. Nah, bagaimana yang saya sudah terlanjur punya IC yang lama gitu teman-teman. Ini kan saya udah ngerakit nih. Ini kebetulan waktu itu ngerakit, karena pasarannya tahunnya cuma 7388. Itu waktu itu saya sempat ganti yang 7386. Yang kelasnya di atasnya yang 49. Nah, ini udah jadi, tinggal saya solder, saya rakit jadi sebuah amplifier mini. Karena 7388 suaranya sudah menggelegar, ini pasti lebih menggelegar. Nah, bagaimana kalau kita IC ini saya copot, saya mau ganti dengan IC yang lebih besar. Artinya IC yang 4 kali 60 watt. Bentuk IC ini teman-teman. Ini IC ya. Ini IC-nya MOSFET ya. Jadi keluaran Pioneer, dan ini Jepang. Dan nulis ini rasanya bukan KW ya. Kalau Jepang ini berani nulis, ini kan keluaran pabrik ya, nggak mungkin KW. Dan harganya pun di Indonesia juga, kalau ada pun mahal, di atas 50.000. Tapi saya dapat yang 38.000. Tapi dapat yang ori ya. Mudah-mudahan
Ini saya ngambil dari Shopee, tapi dikirimnya dari China. 7 hari baru datang kemarin. Nah terus saya kepikir pengen mencoba mengganti, dan saya bikin konten supaya teman-teman bisa tahu cara mengganti IC. Nah untuk itu hari ini akan kita belajar bagaimana cara mengganti IC ya teman-teman ya. Ini kan kakinya banyak ya, kakinya banyak depan belakang. Ini kalau saya balik ya, ini saya tulisin 86 ini karena saya pakai IC yang 86 waktu itu. Ini seperti ini kakinya. Nah ini akan saya coba bagaimana caranya menurunkan IC tanpa merusak, tapi lubangnya bisa dipakai untuk IC pengganti ya. Jadi yang lain saya nggak rubah. Hari ini saya mau coba replace atau mencoba bagaimana cara melepas IC yang sudah terlanjur melekat di PCB. Nah untuk itu simak terus teman-teman, ikutin ya. Kali ini akan saya coba untuk mereplace atau membuka dulu. Modalnya saya cukup pakai modal solder ya teman-teman, solder dan sedotan. Ini sedotan saya ada dua macam. Sedotan itu biasanya ada yang panjang, ada pendek, tapi pilihan ya, ini yang bersama. Saya selalu punya sedotan buat backup ya, kalau satu kotor atau rusak saya bisa ganti yang satunya. Nah untuk itu saya coba teman-teman. Nah biasanya untuk nyedot ini, kalau itu kan biasanya mudah untuk dikasihkan tatakan ya, yang supaya ini saya singkirkan dulu IC-nya biar nggak tersenggol, karena ini IC-nya kakinya kecil-kecil teman-teman. Jadi IC ini kalau kesenggol sedikit langsung geser, gampang melipat ya. Ini akan saya coba ini teman-teman ya. Saya coba buka IC yang ini ya. Ini harus pakai tatakan karena butuh tekanan waktu saya nyolder teman-teman. Nah untuk itu saya coba ya. Teman-teman simak aja. Ini hitung-hitung saya pengen ngajarin teman-teman bagaimana cara membuka IC ya. Nah IC ini kan tidak boleh terlalu kepanasan terlalu lama. Jadi trik atau tekniknya coba ikutin, karena saya ada beberapa kali ya buka IC, ada beberapa cara ya. Ini contoh ya. Ini kalau ini langsung meleleh sedot bisa. Nah untuk supaya ini lebih mudah mencair, saya selalu tambahkan flak teman-teman, flak atau fluk ya. Ini seperti ini, stempet lah, stempet tapi spesial pasta untuk cairan ya. Jadi ini gunanya untuk melelehkan timah. Nah biasanya saya oleskan di yang akan kita buka. Ini gunanya nanti untuk melelehkan timah, lebih gampang mencair. Kalau tidak pakai ini bisa juga disedot, kalau cuma satu ya. Kalau ini 25, kebayang ya berapa jam kita nyedot kalau nggak telaten. Selesai disedot malah rusak gitu ya. Nah mudah-mudahan yang kita belajar bareng-bareng mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik teman-teman ya. Ini solder pakai 40 watt ya. Ini contoh satu ya. Ini IC kan nggak boleh kepanasan. Aduh kenceng banget. Ini harus pakai penjepit kalau yang mau nyaman. Kalau nggak nyaman, ini sedotannya kan. Nah ini nggak cukup sekali teman-teman ya. Ini lubang ini cairan ini harus meleleh encer sekali dan harus beberapa kali supaya gampang melelehnya. Ini saya lebihin dulu ya. Kalau cuman kaki potensio cuman 6 biji, kalau ini 25 biji. Ini sedotan saya punya dua, yang satunya agak keras, saya coba ya pakai. Ngagetin kalau keras. Benar. Ini dari sudut sini teman ya. Asal dia mau meleleh aja. Ya. Ini kesedot masuk sini. Itu paling enggak untuk satu lubang bisa 2-3 kali, tapi sebaiknya langsung pindah teman-teman ya. Jadi misalnya kita pin satu belum selesai, kita pindahkan pin yang jauh lagi ya, kanan kiri supaya tujuannya supaya tidak panas yang berlebih teman ya. Ini ya, ini lubangnya udah mulai kelihatan, jadi bisa kanan kiri. Ini bisa di random, bisa diacak ya, yang penting jangan terlalu panas saja. Bisa coba ya. Nah ini bolong langsung ya. Kalau bolong ini udah lepas. Ini kadang keramiknya beramnya ini sedotannya ini ikut jatuh kalau kita nggak buang teman ya. Ya ini cara membuka satu persatu. Kalau sedotnya bagus dari jauh pun ikut nyedot, tapi kalau kurang bagus
harus nempel ke PCB. Seperti ini teman ya. Ini saya coba agak cepat sedikit untuk anunya. Nah, itu harus bisa 2-3 kali baru terangkat ya teman-teman ya. Mana sikat saya tadi? Ini beramnya ini harus disingkirkan dulu biar nggak ikut ke solder lagi teman-teman. Modelnya cuma 3 macam ya, solder, sedotan, sama sikat ya, sikat atau kuas kecil ya. Ya, ini seperti ini teman-teman. Ya, ini kita bukain dulu, nanti muter lagi sampai 3 kali lah kira-kira. Ini kalau dibantu sama pasta tadi mudah larut ya. Nah, jangan lupa kalau udah selesai baru dibersihkan. Ya, ini seperti ini teman. Ini belajar untuk apa? Berani membuka IC ini ada bagian dari apa? Hobi maupun dari kebiasaan. Yang penting kita berani mencoba ya. Dan nggak takut risiko salah. Kesalah sekali itu biasa, 2-3 kali pengalaman. Ya. Nah, itu akan saya rapikan dulu teman. Biar. Ya, ini teman-teman. Ini butuh ketelatenan ya, karena kakinya dipastikan udah lepas dari apa solderan semua. Dan ini udah saya sedotin, saya bersihkan pakai apa? Sikat ya. Ini tinggal kita buka sana teman. Kita buka. Nah, kalau udah kebuka ini udah aman teman. Nah, udah kebuka. Ini kita bersihkan dulu. Tadi udah kita solder satu-satu. Dipastikan nggak ada sisa ya. Ini nggak ada sisa. Jangan sampai sisa solderan itu menyatu ya. Ini contoh ada lubang yang menyempit teman-teman. Nanti nggak bisa masuk lagi. Ini ada 2 lubang nih. Ya, nah udah. Kita pastikan bersih semua. Ya, ini PCB yang kita udah mencoba, mudah-mudahan nggak ada rusak ya. Ini ada sisa solder tapi aman lah. Nah, akan saya coba replace atau ganti dengan yang ini teman ya. Ini aduh. Ini yang MOSFET ya, yang MOSFET kita coba. Kebetulan kakinya sama ya. Kaki 25 sama, saya coba masukkan ke kaki PCB yang bekas solderan ya. Ini harus hati-hati juga. Ini kebetulan baru ya. Kalau baru praktis lebih mudah ya, tapi nah ini pas ya. Nah, ini pas nih teman. Ini pas, pastikan kakinya, karena nanti terakhir kan kita mau pasang apa heatsink ya. Nah, ini sebaiknya kita nyoldernya nggak usah terlalu dalam ya, jadi biarkan kaki rata. Nah, ini saya solder satu dulu ya. Untuk pegangan, ada copot lagi. Untuk pegangan saya solder kaki satu dulu supaya megang. Kita lepas lagi kan ya. Saya pastikan dulu nyolder satu kaki dulu teman. Satu kaki, karena butuh apa hati-hati ya. Ini pakai solder yang baru, pakai apa timah yang baru. Ini saya pengen kakinya jangan terlalu dalam, jadi ini pastikan rata nanti. Nah gini ya, sedikit cukup. Ini pegang dulu satu. Ini kita pasang satu dulu ya. Ini sengaja saya bikin yang apa pinggir buat pegangan teman-teman. Nanti kalau IC udah kepegang, udah nggak jatuh ke bawah. Ini kurang matang nih. Kita matangkan dulu. Ini satu dulu ya. Ini buat pegangan dulu. Ini solder saya kalau udah gini bisa diganti solder yang lebih besar. Kalau untuk buka harus yang kecil ya. Nah, ini pastikan dulu ya. Ini kakinya kanan kiri rata ya teman-teman. Nanti ini harus posisi gini ya. Posisi nanti harus begini. Karena heatsink itu adanya ini ya. Nah, diratakan gini. Vertikal ya. Jadi nanti gini. Kalau terlalu nunduk nanti heatsinknya agak bengkok. Nih gini. Jadi kita solder lagi kaki yang lain.
kita bantu dengan penyangga supaya ini apa rata ya teman ya, ini ya, atau pakai ini deh, begini aja, pakai ini untuk nyoldernya. Ini kaki pojok ke pojok ya, ini pojok lagi. Dia megang dulu ya. Kalau udah megang mudah untuk di apa? Mudah untuk diluruskan teman. Nah, ini udah ya, udah horizontal ya, rata ya, rata. Terus kita lihat tinggi rendahnya. Ya, kalau udah rata, kemudian tinggi rendahnya sama supaya kelihatan dari depan bagus ya teman-teman ya. Nah ini udah saatnya kita nyolder rata. Jadi kita nyolder semua udah bisa nih teman-teman. Kita butuh tatakan untuk mudah nyoldernya. Ini untuk nyolder ya mudah untuk dikasih apa flak lagi kalau mau. Ini bisa juga gini tuh, dikit ya teman ya, supaya mudah mencair ya. Ini udah berhasil kita buka, itu udah aman ya. Mudah-mudahan yang IC yang bekas dibuka nggak rusak ya. Ini soldernya enak yang solder besar nih kalau gini. Terkesan kurang panas ya. Harus matang dulu kanan kiri. Ini harus digosok dulu ini rasanya, bekas apa tadi ya, gosok sampai matang. Kalau udah bersih, solder itu mudah untuk memanaskan. Coba kalau meleleh cepat berarti dia udah bersih. Nah, ini teman ya, ini kanan kiri. Kalau nyolder gini tak kanan kiri bisa juga dilengkap ya. Ini kanan kiri, tengah boleh. Ini pinnya ada semua, ada 25 kaki ya. Ini sebelahnya boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama di satu tempat. Ini tadi belum rapi karena belum panas tadi ya. Pastikan nanti semua kaki disolder dengan benar teman-teman. Tidak ada boleh timah yang menyentuh dengan sebelah ya. Ini kalau solder bersih mudah nih. Ini kaki yang depan. Ini ada kaki sendiri nih. Tinggal yang sebelah belakang. Teknik nyolder untuk IC berbeda dengan kita waktu ngerakit teman-teman. Karena ini kalau kepanasan IC sudah terpasang dengan baik, tapi waktu di solder dirakit tidak berbunyi ya. Ini habis timah, harus tambah lagi. Bisa nggak bunyi karena rusak. Jadi ekstra hati-hati untuk IC. Boleh kanan kiri boleh. Yang penting kalau solder saya biasanya lebih senang pakai yang 40 watt ya. Pertama nggak terlalu besar wattnya, kemudian untuk solder yang ada beberapa IC yang tidak boleh terlalu panas. Kalau 30 terlalu dingin lama panasnya, tapi kalau 40 bagus ya, sedang lah. Ada teman-teman yang disarankan pakai 60 boleh juga, kalau yang penting area yang tidak terlalu lama di area yang disolder. Udah ya, ini udah rapi, kita cek ulang ya. Untuk solderan yang kurang terisi bisa kita ulang ya, tadi penting nempel. Ini yang belum terisi kita rapikan bisa. Coba kelihatan, memastikan bahwa pastikan rapi semua teman-teman ya. Pastikan semua kaki tersolder dengan matang ya. Nah,
ini rasanya udah selesai, ada 25 pin ya. Ini 25 pin, kita cek ulang, tidak ada yang bersentuhan. Ya, semua udah bagus. Kemudian kita balik. Dia udah rata ya, kalau kita pasang heatsink udah rata. Kemudian tampilan depan sudah sejajar ya. Terus pastikan di sini, karena ini kaki adalah bentuknya sangat rapat teman ya. Jadi kaki yang depan belakang ini hanya 0, sekian mili, sangat rapat. Itu tidak boleh sedikit pun nyontoh ya. Nah ini artinya udah siap ya. Jadi dengan kita mencoba hari ini untuk belajar bagaimana cara membuka IC yang 25 pin atau 25 kaki dengan kesabaran dan penuh hati-hati. Waktu nyabut hati-hati, kemudian waktu pemasangan pun sama ya. Dipastikan dulu kaki-kaki ini pastikan di posisinya, karena ada 25 depan belakang ya. Nah pastikan kakinya sudah merapat, kemudian depan belakang pastikan solderannya itu tidak terlalu timbul ya. Jadi kakinya usahakan jangan terlalu muncul ke luar, sayang nanti ganggu. Pastikan ini udah rapi, tidak ada yang solderan menyatu, kemudian kaki udah bagus. Nah ini artinya hari ini kita belajar untuk menyolder, mengganti IC sekaligus memasang kembali ya. Nah mudah-mudahan ini bisa buat belajar teman-teman ya. Kalau ingin mengganti IC yang rusak, atau bahkan ini kalau ini tidak rusak tadi ya, ini karena replace, artinya penasaran pengen mengganti IC yang lebih bagus. Nah mudah-mudahan dengan hasil ini nanti video yang berikutnya akan saya coba rakit dengan bukan pump ya, dari TDA 7388 menjadi MOSFET atau Pionir ya, yang tipenya PA2030A. Konon kabarnya ini kan harusnya 4 kali 60 watt ya, atau 240 watt 4 channel. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Untuk itu mudah-mudahan bisa bermanfaat kita belajar hari ini buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.